Minggu sekarang ya, kita lanjutkan eh, bahasannya tetap dengan uji hipotesis statistik parametrik ya, tapi untuk yang dua populasi atau dua sampel populasi ya. Kalau minggu kemarin kita mempelajari untuk yang satu populasi atau satu sampel ya. Nah, gunanya ya untuk yang satu populasi sampel ya, uji hipotesis ini ya dengan statistik parametrik ya alatnya adalah untuk biasanya menguji spesifikasi atau ukuran atau nilai begitu ya dari misalnya kalau di pabrik ya ukurannya berapa begitu speknya spesifikasinya. Nah, kemudian akan kita tes, kita uji dengan sampel populasi gitu. Satu sampel populasi. Nah, maka akan diketahui ya perbedaan atau eh, perbandingannya, nilainya berbeda secara nyata atau signifikan ataukah tidak berbeda populasi. Nah, kemudian apabila ada dua populasi atau dua sampel ya, maka di sini tujuannya sama, yakni untuk membandingkan dua populasi itu atau dua sampel itu apakah berbeda ataukah sama secara nyata atau signifikan ya. Nah, itu tujuannya. Oke, nah, kita masuk ya pelan-pelan ya. Nah, untuk alatnya ya, alatnya kita menggunakan uji Z ya sama uji T ya. Minggu kemarin juga kita pelajari ya sama ya, uji Z sama uji T. Yang diuji adalah rata-rata ya, rata-rata. Rata-rata atau min. Nah, nanti juga ada kalau mau menguji nilai proporsi, proporsi. Nilai proporsi itu ke arah persentase ya. Jadi ada pembagian gitu ya proporsinya ini. Nah, kita pelajari yang min ya, min dulu rata-rata. Dengan menggunakan alat uji T atau uji Z. Ya. Uji Z di sini adalah normal standar, artinya secara jadi normal ini adalah salah satu macam atau jenis penyebaran data atau distribusi ya namanya distribusi data. Nah, namanya normal, normal ya yang standar. Kita tahu suatu data itu ukuran nilainya satuannya itu bisa bermacam-macam ya. Contohnya kilogram ya, meter, kilometer ya, derajat Celcius misalnya. Nah, maka itu dibuat standar supaya ukurannya standar. Nah, maka normal standar ini disebut namanya uji Z ya, Z. Oke. Nah, bedanya apa uji Z sama uji T? Ini mengarah kepada jumlah data. Kalau uji T ini eh, datanya biasanya kurang dari 30. Kalau uji Z lebih dari 30, berarti banyak ya jumlahnya. Nah, jadi mirip sebenarnya ini ya uji Z sama uji T. Kalau uji T jumlah datanya lebih dari 30, bisa kita uji dengan uji T juga. Nah, nanti hasilnya akan mirip dengan uji Z ya. Nah, jadi uji T ini melengkapi. Kalau boleh ini jadi induknya ini Z ya, normal standar induknya. Nah, ini turunan-turunannya ya. Uji T ini salah satu turunan dari uji Z. Jadi ada pengembangan ya. Ilustrasi dari pengujian dua populasi atau dua sampel atau dua grup begitu ya, begini. Kita menggambarkan suatu kumpulan data ya. Nah, kurang lebih adalah seperti lonceng begini ya. Jadi kumpulan data kita itu kita asumsikan adalah suatu populasi ya. Nah, kalau kita bicara populasi, maka distribusi penyebaran data kita akan membentuk suatu distribusi normal. Gambarnya adalah seperti lonceng begini.
Ini grup pertama misalnya ya. Ini grup kedua. Mau kita bandingkan ya. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dan dia berhimpitan seperti ini ya, nah, maka kita bisa mengecek ada kesamaan ya. Kita uji kesamaannya ataukah perbedaannya. Kalau perbedaannya, kalau kita gambarkan maka tidak ada eh, irisan ya, begitu ya. Tidak ada irisan seperti ini. Nah, tentunya kita tidak dalam menguji ya, tidak menggambarkan gambaran seperti ini, tetapi kita bisa nanti melihat hasil ya, nilai uji statistiknya ya, hasil nilai hitung ya, uji statistiknya. Salah satunya ya, yang praktis adalah kita melihat nilai p value. P value di sini adalah probabilitas ya, probabilitas, nilai probabilitas. Kalau lebih dari 5% ya, maka tidak ada perbedaan atau signifikan sama ya. Cenderung ini saya rubah ya ke arah signifikan ya, signifikan sama. 5% ini apa? Kita kemarin mempelajari 5% di sini adalah tingkat signifikan. Tingkat signifikansi ya, tingkat signifikansi atau nama lainnya toleransi kesalahan ya, boleh ya. Gitu. Nah, di sini kita masih ingat ya materi yang pertama kemarin ya. Coba di ini saling berhubungan ya. Nah, proses prosedur ya pengujian hipotesis kita menentukan titik kritis ya. Menentukan titik kritis di sini berarti kita menentukan nilai pembandingnya ya, pembanding atau batasnya, titik batas. Nah, titik batas ini berdasarkan alfa, alfa taraf signifikansi, yakni 5% ya biasanya ya. 5%. Nah, 5% ini kita tentukan. Ya, kalau misalnya lebih, kalau kurang, maka disimpulkan ya p value-nya di sini kalau kurang dari 5% ya tingkat signifikansinya, maka disimpulkan signifikan begitu, signifikan berbeda. Kalau mau kita gambarkan pasti tidak akan berhimpitan gitu ya. Dua populasi ini, dua grup sampel ini. Jadi sederhananya itu. Nah, nilai p value atau nilai probabilitas di sini itu sebenarnya adalah nilai probabilitas dari t tabel distribusinya. Ini nilai t-nya, nilai t dari tabel, nilai z dari tabel. Nah, itu probabilitas atau luasannya. Nah, kita lihat di sini t-nya 1,96. 1,96 ini nilai 1,96. Misalnya bukan misalnya, posisinya ada di sini, posisinya ini. Jadi sumbu sumbu yang mendatar horizontal di sini adalah nilai t atau nilai z ya. Nilai t atau nilai z. Nah, posisinya ini titik ini. Titik di sini 1,96. Nah, luasan dari 1,96 di sini ini nilai P value di sini. Ini P value luasannya sebesar 5%. Kalau dua sisi berarti ini sisi kiri, sisi kanan, maka 5% ini dibagi dua, berarti di sini 2,5%. 2,5% masing-masing sebelah kanan sebelah kiri ya. Ya. Nah, gitu. Oke, itu ya. Nah, kalau jadi ini dua sisi ya, dua arah ya. Pengujiannya dua arah, maka masing-masing 2,5 ya. Kalau tingkat signifikansi yang kita gunakan untuk menguji adalah 5%. Oke, ini ya. Jadi ini pelan-pelan harus dipahami ya. Sederhananya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, ini hitung-hitungan ya sebenarnya. Ini rumus ya. Nah, rumus di sini ini adalah kita menghitungnya, nilai hitung nanti z hitungnya berapa ya. Atau t hitungnya berapa. Ini bisa kita hitung dengan manual atau nanti kita gunakan software ya, alat hitung untuk menghitung nilai ini, nilai z hitung atau t hitung ya.
Oke, nah ini T hitungnya. Rumusnya seperti ini ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, di dalam kita menguji ya, membandingkan, yakni uji hipotesis, pertama tentunya kita tentukan eh, uji hipotesisnya, statementnya bagaimana ya. Ujinya satu arah ataukah dua arah ya. Nah, satu arah itu apabila pengujiannya eh, tandanya adalah lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Begitu ya. Lebih kecil atau lebih besar pada ujinya di sini uji alternatif itu satu arah. Kalau dua arah itu berarti ujinya sifatnya adalah bisa lebih besar atau lebih kecil, maka tandanya adalah sama dengan tidak sama dengan. Gitu. Kita masih ingat di sini ya pada materi sebelumnya satu arah. Nah di sini ya uji satu arah itu tandanya khususnya pada alternatif ya yang mau kita uji. Jadi sebenarnya H0 ini adalah kondisi lama sebelumnya. Kita kondisi lama sebelumnya kita mau menguji kondisi alternatif H1 gitu. Nah, kalau misalnya arahnya cuma searah, lebih besar atau lebih kecil ya, maka ini disebut uji hipotesis satu arah. Kalau arahnya adalah tidak sama dengan pengujian alternatifnya, maka disebut dua arah ya. Oke, oke ya, contoh ya, ini ya. Kita lihat di sini. Kita memiliki ini perusahaan ya. Kita memiliki suatu bahan ya. Bahan di sini tentunya digunakan untuk kalau dalam hal ini dalam mesin ya. Dalam mesin. Nah, bahan satu di sini mau dicek apakah ada keausan, seberapa besar nilai ukuran keausannya, karena kan dipakai terus ya. Kemudian bahan dua juga ada beda bahan begitu ya. Bahan dua juga diuji. Berapa besar nilai keausannya dibandingkan bahan satu dengan bahan dua ya. Nah, jadi untuk mengetahui tingkat keausan berarti kekuatan ya, kekuatan bahan begitu dicek melalui keausan. Nah, maka diambil sampel untuk bahan satu ya, diambil sampel ya. Nah, dicek ternyata nilai keausannya rata-ratanya 85. Itu ada alatnya ya untuk ngecek keausan. Kemudian standar deviasinya 4. Jadi kumpulan data itu pasti kita bisa mengecek pertama adalah rata-ratanya atau min ya. Nah, kemudian pasti kita harus tahu nilai simpangan ya. Standar deviasi ini simpangan di sekitar rata-rata berapa. Nah, itu adalah kita harus memahami nilai rata-rata sama standar deviasinya kalau kita memiliki kumpulan data. Kemudian bahan yang kedua kita ambil ya, kita ukur. Nah, rata-rata keausannya 81, standar deviasinya 5. Simpangan di sekitar rata-rata di sini 5. Lakukan pengujian dengan tingkat atau taraf signifikansi 5%, ya. Apakah bahan satu di sini itu melampaui bahan 2 sebesar 2 satuan? Artinya bahwa apakah bahan satu itu keausannya lebih besar dua dua nilai ya dari bahan dua gitu ya. Jadi ingin membandingkan kekuatan dari bahan satu dan bahan dua. Nah ini hipotesa yang kita susun, nah, yang dibuat begitu ya. Nah, untuk membuat hipotesis seperti ini pernyataan tentunya kita harus memahami dari kasusnya ya permasalahannya. Oke. Kita hitung pertama, nah, pertama tentunya kita harus menentukan ya hipotesisnya supaya jelas nanti ya pengujiannya. Nah, hipotesisnya di sini karena membandingkan maka adalah selisih begitu. Selisih dari bahan satu rata-ratanya dikurangi bahan dua. Karena tadi pertanyaan tujuannya adalah apakah ada selisih dua begitu kan?
Boleh ini boleh kurang dari 2 sama dengan ya di sini. Ini tandanya boleh dari kurang dari sama dengan ya. Nah, maka hipotesis alternatifnya tadi yang ditanyakan adalah selisih ya kausan dua bahan itu ada lebih dari 2. Nah, kalau seperti ini maka pengujiannya adalah satu arah. Arah ya. Oke. Pengujiannya ini menggunakan tadi diminta menggunakan tingkat signifikansi, taraf signifikansi 5% ya, alfa 5%. Oke, nah ini hitung-hitungannya. Kita tidak perlu detail seperti ini ya, boleh silakan nanti kalau mau dicek dihitung manual ya. Nah, di sini kita menghitung nilai statistik ujinya dengan menggunakan T hitung ya. Dengan menggunakan T hitung. Nah, T hitung tadi sudah saya sampaikan uji apa nilai T alat T ini ya uji T apabila kalau data sampelnya kecil di bawah 30-an ya. Gitu. Nah, maka kita bisa menggunakan T hitung di sini. Nah, rumusnya seperti ini ya, seperti rumus di atas. Ini rata-rata bahan 1 dikurangi rata-rata bahan 2, kemudian dikurangi dengan ujinya ya. Jadi ini kan rumusnya seperti ini sebenarnya di atas tadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, 2 ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai di sini standar deviasi ya, standar deviasi gabungan SP ini standar deviasi gabungan atau standar deviasi pool ya, pool itu gabungan. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah data seperti ini. Hitungannya didapatkan 1,04. Nah, ini kalau kita hitung manual ya, kita hitung manual. Nanti kita gunakan software Minitab ya. Boleh menggunakan manual ya, silakan. Nah, nanti juga boleh menggunakan software Minitab ini. Kemudian setelah kita dapatkan nilai statistik T hitungnya, nah, nanti kita bandingkan dengan T-tabel di sini. T-tabelnya berapa? Begitu. Coba kita buka ya untuk T-tabel. Kemarin juga sudah ya saya share untuk T-tabel ya. Nah, T-tabel di sini makanya saya harapkan juga disimpan ya, disimpan tabel-tabel statistik, tabel statistik. Nah, itu nanti akan bisa nilai ini mau kita bandingkan dengan T-tabel. Kita bandingkan. Nah, kita milihnya pertama tingkat signifikansi alfanya tadi berapa? Itu ya, 5% ya, 5%. Nah, kita cek tadi satu arah ya, kan satu arah ujinya. Satu arah berarti 5% ini tidak dibagi 2. Satu arah ya, dibagi 1. Maka di sini ya. Kemudian kita lihat nilai degree of freedom atau derajat bebas ya. Nah, derajat bebas ini berapa pada contoh kita ini? Nah, kita lihat di sini. Derajat bebasnya di sini adalah jumlah data bahan 1 sama jumlah data bahan 2 ditambah, kemudian dikurangi 2. 2 di sini berasal dari karena jumlah populasi kita ada 2 begitu. Oke, sehingga didapatkan nilai 20 derajat bebasnya atau degree of freedom-nya. Nah, kita lihat di sini 20. Nah, ini ya. Sebesar ini 1,724. 1,725. Oke. Nah, ini ya, berarti sebesar 1,7, nah ini 25 ya. 1,725. Kita bandingkan di sini. 1,725. 1,725. Nah, kita lihat ternyata T hitungnya lebih kecil ya dari 1,725 ini T tabel. Kalau kita gambarkan posisinya di sini. Nah, di sini karena lebih kecil maka masuk daerah penerimaan. Penerimaan H0 ya. Nah, H0 itu adalah bahwa selisih perbedaan keausan itu kurang dari sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 lah ya begitu ya. Sama dengan 2. Jadi kesimpulannya adalah
dari hasil pengujian dengan mengambil 2 sampel bahan 1 dan 2, diketahui bahwa perbedaan keausannya itu tidak lebih dari 2. Nah, ini suatu kesimpulan yang berdasarkan data fakta, begitu. Ilmiah ya, istilahnya begitu. Nah, kita simpulkan seperti itu. Ya. Nah, ini ya, terima 0, bahwa bahan 1 dan bahan 2 itu keausannya itu tidak lebih dari 2 satuan. Artinya ya tidak jauh berbeda begitu ya. Kurang lebih masih sama bahan 1 dan bahan 2. Oke, mungkin di sini ya. Ini. Nah, kemudian mungkin akan membantu kalau misalnya kita gunakan Minitab. Sarannya memang harus diinstal ya Minitabnya ya. Ini Minitab ya. Saya sarankan diinstal. Kalau ada, nah ini ada basic statistik ya. Nah, kita pilih yang 2 sampel T ya, 2 sampel T. 2 sampel T. Oke. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada beberapa pilihan. Pertama, karena data kita di sini sudah kita dapatkan dalam bentuk ringkasan ya, jadi kita tidak punya data detailnya ya. Nah, maka di sini Minitab ini lengkap, nah, berupa ada summarize, ada data seperti ini, asli seperti ini ya. Kita masukkan di sini. Sebagai contoh di sini untuk bahan 1 tadi jumlah datanya 12 ya. Bahan 2 10. Kemudian bahan 1 rata-ratanya 85, standar deviasinya 4. Bahan 2 81 rata-ratanya, standar deviasinya 5. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan di sini. Oke, sudah. Nah, di sini option. Option di sini untuk kita mengecek. Nah, uji hipotesisnya bagaimana? Ya, alternatif. Berarti ini H1 ya, H1 di sini. Nah, kita lihat pada pernyataan hipotesisnya, kita mau menguji apakah selisihnya di sini lebih dari 2. Lebih dari 2. Nah, maka kita setting, kita atur di sini adalah greater than, lebih dari 2. Oke ya. Kemudian di sini perlu kita sesuaikan test difference, artinya berapa nilai perbedaan yang mau kita uji di sini. Nah, nilai yang mau kita uji sebesar 2 ya, sebesar 2. Maka ini kita ganti 2. Nah, confident level ini adalah tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan ya. Di sini terkait dengan alfa. Confident level ini terkait dengan nilai alfa atau tingkat signifikansi. Confident level atau CI singkatannya ya, atau tingkat kepercayaan ya. Nah, itu sama dengan 1 minus alfa. Alfanya 5%, maka 1 minus 5% sama dengan 95. Nah ya, jadi sudah sesuai ya, 95%. Nah, maka pada di sini tetap ya, sama ya, ini sebenarnya adalah alfanya 5%. Lanjut, oke. Oke. Nah, hasilnya ini. Nah, ini nilai hitungnya ya, nilai hitungnya. 1,02. Nah, hampir sama ya, ini ya, 1,04. Ini perbedaan di koma-koma ya. Jadi solusinya kalau misalnya ribet ngitung ya, bisa gunakan Minitab. Ya. Nah, saya sebut di awal tadi nilai p-value-nya berapa. Ya, kalau misalnya kita eh, tidak praktis misalnya ya, membuka t-tabel ya, membuka t-tabel. Tapi t-tabel ini bisa disimpan ya, harus punya misalnya supaya mempermudah kita ya. Nah, misalnya kita tidak mau membuka tabel T filenya, maka kita bisa gunakan p-value. P-value. Nah, p-value di sini kita bandingkan dengan alfanya 5% ya. Nah, 5%. Nah, cirinya kalau ini lebih dari 5%, p-value lebih dari 5%, maka adalah kesimpulannya terima H0. Sama ya, kesimpulannya sama dengan ini. Karena
Nilai p-value ini sebenarnya adalah nama lain begitu ya dari t-value nilainya. Kalau lebih dari 5% ya, ini kalau lebih dari 5%, maka terima H0 atau tidak ada perbedaan atau sama antara dua bahan itu. Nah, kalau t-value ini ya kurang dari, jadi agak kebalik ya tandanya ya, tanda persamaannya. Kalau t-value kurang dari t tabel, maka terima H0 atau kesimpulannya sama, tidak ada perbedaan. Itu ya, harapannya bisa dipahami. Nah, itu ya praktisnya kita bisa menggunakan software Minitab. Kita bandingkan di sini ya. Nilainya untuk bahan 1 85 keausannya, bahan 2 81. Di sini memang angkanya berbeda, tetapi dengan pengujian perbandingan ini perbedaannya tidak tinggi, tidak nyata, berbeda. Itu tujuannya. Jadi kita mengetahui bahwa nilai secara nilai memang berbeda, tetapi apakah berbeda nyata? Nah, itu yang dipertanyakan. Apakah berbeda nyata? Karena sesuatu itu berbeda nyata itu kalau memang jaraknya itu seberapa besar jaraknya. Nah, seberapa besar di sini dengan tingkat eh, kepercayaan berapa ngujinya. Nah, di sini pada uji statistik T ya, 85 sama 81 itu tidak nyata, tidak signifikan berbeda. Ya, gitu. Itu penjelasannya. Kembali lagi di sini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini dua populasi atau dua sampel tetapi berpasangan, sifatnya berpasangan. Ya. Contoh yang sebelumnya itu saling berbeda. Dalam arti begini, independen ya, tidak berpasangan. Nah, kita tahunya berpasangan atau tidak berpasangan dua populasinya ini berdasarkan sumber dari objek. Nah, contoh yang pertama tadi, objek bahan 1 sama bahan 2. Objeknya di sini adalah berbeda. Jadi kita bandingkan sesuatu yang berbeda. Pada contoh sebelumnya ini kita bandingkan objeknya berbeda. Objek bahan 1 sama 2. Ya kan? Berbeda. Tetapi pada populasi yang berpasangan dua itu sumber objeknya sama ya, satu sumber sama ya, tetapi kita mau membandingkan nilainya yang berbeda kondisi begitu ya, kondisinya berbeda atau diukur dua kali misalnya, diukur dua kali tapi sumbernya sama. Nah, di sini juga dua populasi tetapi yang sifatnya berpasangan ya. Nah, hitungnya kita melihat dari perbedaan ya, tetap sama. Di rata-rata di sini adalah rata-rata perbedaan dari dua kali pengukuran itu. Ya, itu ya. Ini konsep hitungnya ya, konsep hitungnya. Nah, ini D itu distance ya, jarak. Nah, distance jarak. Jumlah data sama N ini jumlah data, artinya data yang berpasangan tadi ya. Oke. Kita masuk contoh ya. Nah, contoh untuk dua populasi sampel yang berpasangan, nah, pengujiannya sama, sama. Jadi pasti kita mau menentukan satu arah atau dua arah ya mengujinya ya. Nah, kalau dua arah kita bagi dua, sisi kiri, sisi kanan ya. Kalau satu arah berarti ya satu arah, nggak perlu dibagi dua alfanya atau tingkat signifikansinya. Contohnya begini. Ini ada dua software ya, ibaratnya begitu. Kita mau membandingkan kecepatan software A sama software B. Nah, kemudian objek yang membandingkan adalah sampelnya mahasiswa. Nah, mahasiswa di sini 15 orang yang sama. Jadi 15 orang ini menjalankan software A dan software B gitu. Ya. Oke, contohnya begini. Nah, ini ya contohnya.
Nah, software A sama software B tetapi dijalankan oleh orang yang sama, 15 ini. Nah, di sini adalah sampel berpasangan. Begitu ya. Paham ya? Cukup jelas ya. Oke, kita coba hitung ya. Kalau misalnya hitung manualnya begini. Nah, ini ya, hitung manualnya ini adalah jarak ya. Ini dikurangi ini ya. Ini adalah waktu ya. Ini dikurangi ini. Nilai perbedaan jaraknya ini ya, kecepatan. Nah, rata-rata kecepatan di sini ini ya. Standar deviasinya ini ya. Oke. Untuk menghitung rata-rata sama standar deviasi pada materi-materi sebelumnya ya, saya harapkan dibuka-buka ya. Jadi harapan saya memang di video itu bisa diulang-ulang buka ya. Jadi memang harus punya kuota ya untuk bisa download. Harapannya begitu. Oke, nah, dari ini kemudian kita masukkan ini hitungan manual dahulu ya. Di rata-rata, di rata-rata, ya, di bar ya. Ini adalah selisih awalnya. Ini yang diuji. Jadi di sini kita mau menguji ya, apakah software A ya itu memiliki kecepatan yang berbeda dengan software B. Nah, kita mau menguji itu. Sehingga hipotesisnya adalah ini, kita kan mau menguji H1 ya. H1-nya ini alternatif dugaannya bahwa software A, software 2 atau software 1 ya, itu tidak sama dengan kecepatan kecepatan solusinya ya, runningnya tidak sama dengan. Maka hipotesis awalnya 0 adalah sama dengan. Nah, kalau sama dengan istilahnya adalah ini ya, selisihnya sama dengan 0. Berarti kan tidak berbeda di sini. Ya. Kalau di sini berbeda di sini. Oke, gitu ya. Oke, berarti di sini pengujiannya adalah dua arah karena tandanya adalah tidak sama dengan. Ini dua arah ya berarti ini pengujiannya. Dua arah. Atau dua sisi ya. Ada yang menyebutnya begitu. Dua sisi atau two tail kalau bahasa Inggrisnya. Itu two tails. Kita hitung, T hitungnya kita masukkan ya. Kita masukkan, ketemu T hitungnya 2. Ya, kembali lagi kita dapatkan nilai T hitung dari statistik perbandingan dua grup ya. Dua grup yang berpasangan di sini 2,06. Kita bandingkan dengan nilai T tabel. Nah, T tabelnya sama ya. Kita mencari nilainya sama. Pertama, kita tentukan alfanya tadi, tingkat signifikansinya 5%. 5% dua arah berarti dibagi dua. Ya, ini ya. Ini dibagi dua berarti. Berarti 0,025. 5% bagi 2, 2,5% ya ini. Kemudian kita turun ke bawah, kita cek DF-nya, DF freedom-nya, derajat bebasnya. Berapa? Nah, kita hitung di sini. Ini adalah dua sampel atau populasi berpasangan. Nah, di mana kalau berpasangan di sini kan sumbernya atau objeknya sama ya. Nah, maka ukurannya adalah sama. Artinya sumbernya cuma satu ya. Berarti di sini cuma degree freedom-nya adalah N-1 ya. N-nya berapa? N-nya di sini adalah 15 ya. Minus 1. Minus 1. Berarti degree freedom-nya 14. Nah, ini tadi kan berbeda dengan dua populasi sampel yang tidak berpasangan, yang independen tadi. Degree freedom-nya adalah N1 plus N2 dikurangi 2 ya. Ingat ya. Jadi perbedaannya itu. Ini untuk dua populasi sampel yang tidak berpasangan atau independen. Ini jumlah sampel populasi 1. Ini jumlah sampel populasi 2. Dikurangi 2 karena ada dua sumber populasi ya. Ya kan? Nah, kalau populasinya berpasangan itu berarti sampelnya cuma satu sumber ya, tinggal dikurangi satu saja 14 ya. Paham ya? Nah, di sini
Kita cek ke bawah berarti adalah 14. Kita lihat di sini 14 grafiknya. Nah, sebesar 2,145 ya. Oke. Nah, tuh kita bandingkan di sini. Ini ya, nilai T tabelnya. Nilai T tabelnya di sini sebagai titik kritis atau titik batas gitu ya. Sisi kiri, sisi kanan. Kenapa? Karena dua arah. Pengujiannya dua arah, dua sisi. Nah, T hitungnya, T hitungnya tadi kita dapatkan 2,06. Nah, posisinya kurang dari di sini. Nah, atau berada pada daerah penerimaan dan 0 ya. Kalau nilainya lebih dari di sini, misalnya di sini 2,2, 2,3, berarti di sini ya nilai T hitungnya misal, maka dia pada daerah penolakan. Tetapi pada hasil kita ini kurang dari ya 2,06 ya, maka daerah penerimaan. Artinya daerah penerimaan dari H0. H0 ini apa? Yakni kecepatan dari software 2 dengan software 1 itu sama dengan 0. Artinya tidak berbeda secara nyata, secara signifikan kecepatannya. Itu ya, kesimpulannya itu. Jadi kita dapatkan hasil pengujian bahwa tidak ada perbedaan yang nyata kecepatan software 1 dan software 2 ya. Nah, itu suatu informasi yang penting karena kita mengujinya secara fakta ya, data yang kita dapatkan. Nah, kalau bahasa lainnya gagal menolak nol. Nah, tidak ada perbedaan. Oke. Coba kita hitung ya. Kita gunakan Minitab untuk menghitung ini hitung statistiknya ya. Caranya, oke, nah, saya punya data ini saya sudah copy paste ya. Nanti saya sharekan ya datanya. Ini kecepatan ya. Ini datanya. Nanti bisa kita hitung ya. Coba nanti contoh-contoh lainnya ya. Datanya mana ini datanya tadi? Oh nggak ada ini kan oh ini ya datanya. Nggak ada datanya. Nanti silakan dicoba ya datanya di sini ya. Saya mau ngasih contoh yang lain ya. Nanti silakan dicoba untuk dilatih. Nah, coba saya masuk ke contoh lainnya. Nanti akan kita lihat ya. Ini file untuk yang ini ya. File ini. Coba kita kemarin juga sempat ya saya sharekan untuk yang sifatnya modul, filenya modul itu panduan ya. Jadi panduan step by step ya, ditambah dengan sedikit konsep teori yang harus kita tahu. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu konsepnya, nanti output yang kita gunakan itu tidak kita pahami, tidak kita ketahui apa gitu ya artinya. Oke, nah di sini file yang kedua di sini ya. Kita coba mengenal estimasi atau prediksi interval dan sama ya uji hipotesis ini ya, yang sedang kita bahas tadi. Nah, di sini kita biasanya itu kan mendapatkan nilai rata-rata itu satu angka ya, satu nilai. Nah, di sini tujuannya adalah kita ingin mendapatkan nilainya bersifat interval, batas kiri, batas kanan begitu ya, batas bawah, batas atas ya. Nah, sederhana caranya sebenarnya. Nah, dari data ini ya, dari data ini misalnya ini agak tambahan ya, jadi materi tambahan karena menurut saya penting kalau misalnya kita mau mengestimasi nilai rata-rata yang sifatnya interval gitu ya. Nah, data ini kita cari nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya misalnya ini ya, sekian 3,12. Di sini ada kecepatan ya, kecepatan kerja seorang karyawan ya misalnya. Nah, di sini dari 30 data ya, rata-ratanya sekian. Nah, kita mau mengestimasi secara interval rata-ratanya. Nah, caranya adalah di sini nilai 1,96 di sini adalah nilai
tingkat signifikansi, ya, tingkat signifikansi atau alfanya yang mau kita, ini kan prediksi, setiap estimasi pasti akan menggunakan tingkat signifikansi berapa. Biasanya kita gunakan secara default itu 5%, pada umumnya 5%. 5%, ya. Artinya kalau kita gunakan alfa 5%, maka di sini confident level atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Confident level ya, CI. Confident intervalnya, tingkat keyakinan yang kita gunakan 95%. Kenapa enggak 100%? Kalau 100% tidak perlu diuji atau diestimasi dengan statistik. 100% data yang sudah fakta tidak diuji. Jadi ini sifatnya adalah memang kita mau mengestimasi. Maka tingkat keyakinan atau confident interval, ya, atau selang keyakinan itu tidak bisa 100%. Maksimal 99% begitu ya. Jadi tidak ada yang absolut 100% karena ini adalah estimasi atau prediksi. Nah, di sini kita gunakan 5%, maka nilai Z-nya di sini ya pasti 1,96. Jadi ini sudah suatu ketentuan kalau alfanya 5%, maka 1,96. Ini dua arah ya. Dua arah ya. Alfa per 2 ya. Ini alfa per 2. Ini alfa per 2. Dua arah. Berarti di sini adalah sisi kiri, sisi kanan. Kenapa sisi kiri, sisi kanan? Karena kita mau mencari interval, batas bawah, batas atas, begitu. Ya. Nah, itu maksudnya. 1,96. Kemudian kita kalikan dengan standar errornya dari rata-rata. Rata-rata ini, setiap rata-rata itu mengandung atau memiliki standar error. Berapa? Nah, ini. Terus ini kita kalikan. Nah, maka akan kita dapatkan nilai batas bawah, batas atas. Batas bawahnya dengan mengurangi, batas atasnya dengan menambah. Coba ya, kita hitung ya. Kita hitung dengan Minitab ini. Caranya begini. Start, basic ya. Nah, ini display ini. Mana ya? Nah, kecepatan kita masukkan. Kita tengah. Misalnya ini ya, ini default ya. Sudah ini. Oke. Kalau mau menambahkan lainnya silakan. Tetapi kalau tidak diperlukan, tidak usah kita centang. Oke. Nah, ini ya. Ini tidak perlu. Nah, ini nilainya ya. Oke, sekali lagi kita harus memahami nilai-nilai yang ada di sini. Maka konsep ya, konsep statistiknya tetap harus dipelajari. Ya, kita bisa mengeluarkan outputnya, tapi tidak tahu artinya, nah, itu sama saja ya. Harus kita pelajari ini. Oke, nah itu ya. Nah, kemudian ini kembali lagi kita menghitung uji hitung hipotesis statistik ya. Ini file yang kedua di sini ini sebagai pelengkap ya, tambahan pelengkap satu populasi, satu min ya. Ini yang minggu kemarin sama ya. Silakan dicoba. Ini konsepnya. Oke. Langkah-langkahnya Minitab. Nah, langkah-langkahnya Minitab sederhananya seperti ini tadi. Start, basic ya. Nah, di sini ada satu populasi, satu sampel Z, satu sampel T. Misalnya ini. Nah, di sini kalau kita punya data bisa kita masukkan di sini. Tapi contoh yang minggu kemarin itu berupa datanya sudah kita ringkas ya. Jumlah datanya rata-ratanya berapa ya. Standar deviasinya berapa. Silakan nanti coba ya pada materi yang minggu kemarin. Kan ini satu sampel ya. Satu populasi ya. Ini datanya silakan dimasukkan. Silakan dibuka pada pembelajaran videonya yang minggu kemarin ya. Nah, ini bisa dimasukkan ya di sini. Oke. Itu satu sampel, satu populasi ya. Ya. Nah, kemudian kalau dua populasi atau dua sampel yang independen tadi saya contohkan, independen itu kalau sumbernya dua dua sumber gitu kan, dua sumber. Nah, misalnya di sini kita punya dua merek ya, dua sampel populasi, merek lampu X sama lampu Z. Nah, ini adalah nilai lama hidup. Diambil sampel ya,
lampu X itu ambil sampelnya 20, lampu Y-nya juga 20 ya, misalnya ya. Nah, kemudian diukur lama hidupnya dalam jam. Nah, coba kita masukkan di sini ya. Nah, ini lampu 1, lampu 2. Oke. Nah, kita mau membandingkan atau menguji apakah lampu X dengan Y ini berbeda dalam lama hidupnya secara signifikan ataukah tidak berbeda atau sama ya secara signifikan gitu. Nah, itu ya. Nah, ini gunakan dengan alfa 5%, tingkat kepercayaan atau confident levelnya 95%, berarti kan ini sama dengan alfanya atau tingkat signifikansi 5% alfanya ya, 5%. Oke, kita masuk ya. Kita masuk start. Nah, ini ya. Itu sampel T, itu yang independen ya. Ingat, itu dua sampel yang independen. Kalau dua sampel yang berpasangan, ini bawah. Pair ini kan berpasangan ya. Oke, ini yang independen. Nah, pada contoh pertama, tadi kan kita datanya summarize ya. Nah, ini berarti kita pilih bukan di sini, kita pilih di sini ya. Nah, data saya di sini adalah berbeda kolom. Maka saya pilih di sini indifference column. Ya, silakan dimasukkan, boleh ya. First secondnya tidak masalah ya. Oke, first secondnya tidak masalah. Oke, first secondnya tidak masalah. Setelah kita masukkan datanya di sini ya. Nah, ini ya, kita datanya di sini. Kemudian masuk option. Nah, di sini. Confidence level tadi 95% ya, atau alfanya yang kita gunakan 95%, ingat. Kemudian perbedaan hipotesisnya ini berapa yang kita tentukan. Tadi kan pernyataannya apakah lama hidup lampu merek X itu berbeda dengan merek Z. Nah, kalau berbeda, ini kan ibaratnya ada yang tidak berbeda ya. Berarti hipotesis awalnya adalah tidak berbeda. Hipotesis alternatif satunya adalah berbeda. Maka nilainya hipotesisnya ini ya 0. Jadi differentnya itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0 ya. Kita hitung di sini berarti kita ganti 0. Ya. Nah, H1 alternatif berarti ya. Nah, ini kita pilih not equal. Oke. Oke. Nah, kita dapatkan nilai T value 4,14 ya. Nah, untuk mengetahui ini kesimpulannya terima H0, artinya kedua lampu tadi sama ya lama hidupnya, ataukah kesimpulannya tolak H0 berarti terima H1 ya, berarti kedua lampu itu berbeda lama hidupnya. Nah, kita bandingkan dengan T tabel ya, T value ini. Tetapi kita praktisnya juga bisa membandingkan dengan alfa P value ini, nilai probabilitas dari T ini 0 ya. Nah, kita lihat 0 di sini kurang dari 5%, alfa 5%. Kalau kurang dari 5%, maka kesimpulannya tolak H0 ya, atau berarti terima H1. Kalau terima H1 di sini ya, terima H1 maka lama hidup antara lampu X dengan lampu Z itu memang berbeda nyata lama hidupnya. Nah, itu terima H1 ya atau tolak H0 ya. Nah, berbeda signifikan gitu. Berbeda signifikan kesimpulannya. Kalau P value-nya kurang dari alfa 5%. Oke ya, berbeda signifikan. Kita cek dari nilainya. Nah, untuk X ini 1200 jam. Sekian ya.
untuk Y-nya 1100 jam ya. Oke. Nah, di sini berbeda nyata begitu. Ingat, pada nilai rata-rata ini pasti berbeda antara dua grup ya, tetapi di sini perbedaannya nyata atau tidak. Pada contoh lampu di sini pengujiannya berbeda nyata ya. Pada contoh sebelumnya tadi ya, jadi supaya kita memahami bahwa untuk apa diuji, ya pasti berbeda angkanya. Nah, sebagai contoh sebelumnya ya, misalnya ini mengenai kecepatan software. Untuk software 1 85, untuk software 2 81 kecepatannya. Nah, di sini angkanya berbeda, tetapi secara pengujian dengan keyakinan 95%, 95% itu kesimpulannya tidak berbeda nyata kalau nilai p-value-nya ini lebih dari 5%. Itu. Jadi uji statistik itu dengan tingkat keyakinan berapa, tingkat signifikansi 5%, angkanya berbeda dari rata-rata, tapi di sini dia tidak berbeda nyata, gitu. Tidak berbeda nyata. Nah, ini kegunaan dari ilmu statistik itu untuk meyakinkan kalau dalam contoh uji T ini perbedaannya, perbandingannya. Oke, baik itu ya untuk uji perbandingan dua sampel yang independen. Kalau yang dependen itu sama, ya. Jadi berpasangan ya. Dependen berarti dua sampel yang berpasangan. Nah, ini nanti silakan dicoba ya. Misalnya, jadi saya mengasih contoh itu yang sifatnya ke arah industri ya. Jadi misalnya ada sabun mandi di sini diproduksi dari langsung ya, kita tes. Setelah diproduksi itu kita tes beratnya ya. Kemudian setelah itu disimpan di gudang selama 1 bulan. Nah, kita tes lagi beratnya itu berapa ya. Nah, pertanyaannya apakah ada perbedaan? Karena begini, supaya apa? Supaya tidak mengurangi beratnya atau kualitasnya ya, volumenya. Nah, kita tes apakah berat ya sabun ini setelah disimpan di gudang selama 1 bulan dengan yang baru diproduksi itu apakah berbeda? Maka diambil sampel sebanyak 30 gitu. Berarti di sini sampelnya adalah sabun yang sama sebanyak 30 tetapi dengan kondisi yang berbeda ukuran setelah selesai produksi sama ukuran setelah disimpan 30 hari gitu. Atau 1 bulan ya. Datanya ini ya, kita cek. Nah, ini ya. Masuk start. Nah, kita pilih yang pair ya, yang berpasangan. Nah, ini ya. Ini kalau kita klik di sini, nah, keluar ya. Berat sebelum, berat sesudah. Nah, ini kita masukkan. Option jangan lupa. Nah, di sini tingkat keyakinannya sama 95% dengan tes minnya 0. Artinya kita mau membandingkan antara dua tadi, kondisi tadi ya. Itu berbeda atau tidak. Nah, artinya kita nilainya 0. Hipotesis alternatifnya not equal ya. Karena berbeda atau tidak ya. Kita cek di sini, nilai p-value kita bandingkan dengan alfa 5%. Nah, kurang dari ya. P-value di sini probabilitasnya kurang dari alfa 5%. Kesimpulannya bahwa berat ya sebelum dengan sesudah di sini berbeda nyata. Berbeda nyata ya. Begitu ya. Jadi terima H1 berarti berbeda nyata, terima H1. Berbeda nyata beratnya. Nah, artinya kalau berbeda nyata ini menyatakan bahwa memang perlu ada perbaikan. Jangan sampai menyusut. Kalau kita lihat di sini rata-ratanya setelah disimpan itu 78 gram misalnya. Sebelum disimpan
jadi fresh dari pabrik ya, itu 80. Nah, setelah disimpan 1 bulan, dia menyusut 78. Artinya ada sekitar 2 graman itu menyusut. Itu kalau 1 bulan, kalau 2 bulan, 3 bulan, gitu. Nah, artinya mungkin tempat penyimpanan di gudang itu perlu diperbaiki, ya, suhunya atau tempat pengaman lainnya, begitu. Nah, ini informasi penting yang sederhana, tetapi menyimpulkan bahwa memang ada penyusutan yang signifikan di sini ya, signifikan. Nah, berdasarkan pengujian dengan tingkat keyakinan 95% atau toleransi kesalahan atau alfanya 5%. Oke, gitu ya. Minitab kita bisa menggunakan SPSS ya. Dua alat software ini penting di dalam statistik industri ya. Atau mungkin nanti di penelitian-penelitian di PI, praktek industri ataupun skripsi, bahkan di pekerjaan. Penting ya. Saya harapkan mumpung masih ada perkuliahan, silakan dilatih, dicoba, dipraktekkan. Kalau ada kendala bisa bertanya. Nah, kalau menggunakan SPSS bagaimana? Nah, ini nanti ada modul, ada file ya, file buku. Saya buat ya filenya, materi buku ya. Saya buat ini. Silakan nanti dibaca. Ini ada konsep ya, konsep. Nah, ini ya konsep plus dengan prakteknya. Ini konsep plus dengan prakteknya sama ya. Misalnya dua sampel independen ya. Gitu ya. Nanti silakan dicoba di sini. Caranya bagaimana? Ini saya sesuai dengan isi bukunya di sini ya, serpian ini. Bagian-bagian aja ya. Masuk pada sampel data ya, data sampel. Nah, ini. Nah, itu ada di C ya, drive C. Kemudian masuk di kalau pada IBM ya, program file IBM. Ini SPSS 23. Ya, ini masuk pada sampel. Kemudian filenya customer debis. C ya, customer debis. Nah, ini customer database ya. Open. Nah, filenya yang ada di sini nanti itu sebagai latihan ya. Latihan ikuti sesuai dengan panduan yang ada di buku ini. Ini ya, silakan nanti. Oke. Jadi harus banyak membaca ya. Mahasiswa itu harus banyak membaca, kemudian coba di apa? Dilatih gitu. Nah, ini ya, silakan nanti dicoba. Contohnya, misalnya kalau tadi pada Minitab secara ini kan ada uji satu populasi, uji dua populasi. Nah, ini masuk kepada compare mean. Nah, ya. Oke, nah ini kan one sample t-test, berarti satu populasi ya. Nah, di sini independent sample t-test, berarti dua populasi yang independen ya. Nah, kemudian dua populasi yang berpasangan, ini pair ya. Oke, jadi cara belajarnya ikuti sebagai contoh. Misalnya di sini ini dua sampel yang anggap saja yang misalnya independen ya. Independen ya, independen. Oke, nah, misalnya independen di sini masuk kepada ini. Nice. Oke, compare min. Oke, baik mungkin ada. Jadi di sini misalnya kita menggunakan SPSS ya. Jadi SPSS di sini bisa berguna ya, berguna sekali. Salah satunya untuk uji hipotesis juga ya. Nah, untuk SPSS sama ya, fungsinya sama.
Kalau kita gunakan, nah ini ya compare min di sini ya. Ini satu sampel, dua sampel independen sama berpasangan ya. Nah ini nanti caranya tinggal begini. Ini berpasangan berarti misalnya kita mau membandingkan eh, misalnya ikuti contoh. Misalnya di contoh itu misalnya sama ya, saya acak aja ya. Misalnya penggunaan kendaraan sama penggunaan motorcycle ya, motorcycle. Nah, ini misalnya begini. Oke, nah sini tambah lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini kita hilangkan aja. Oke, option. Option di sini tadi pengujiannya dengan 95%. Oke, gitu. Tinggal ini kita keluarkan. Nah, nanti akan keluar outputnya. Tampilannya di sini memang lebih menarik daripada Minitab. Nah, tapi kita mendapatkan nilai-nilainya di sini. Nah, untuk bisa membaca tentunya harus dibaca konsepnya ya, konsep-konsep ini. Oke, baik. Mungkin cukup di sini ya. Ini materi ada 3. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut dan dipraktekkan.